buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Barley dari ISQ Leadership Center. Hari ini saya akan membantu Bapak Ibu sekalian dalam acara Ask Me About Your Talent DNA. Ask Me About Your Talent DNA ini adalah webinar yang dilaksanakan setiap pagi untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengulas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa satu free life tools talent DNA kepada satu orang pemenang. So, silakan berpartisipasi secara aktif. Nanti di akhir acara kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Bapak Ibu yang untuk memahami lebih dalam nih mengenai talent DNA, silakan menyimak beragam video talent DNA pada laman www.talentdna.me atau scan barcode berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya dan ada sesi khusus pada pukul 6.30 sampai 6.45. Bapak Ibu, apakah sudah memiliki hasil talent DNA? Boleh nih, silakan diisi polling yang muncul pada layar Bapak Ibu sekalian. Silakan diisi polling yang ada di layar Bapak Ibu. Ada dua pertanyaan nih, siapa yang belum punya hasil talent DNA dan siapa yang baru pertama kali hadir di sesi Ask Me About Your Talent DNA. Oke, terima kasih yang udah mengisi, rata-rata sudah punya nih dan sudah pernah bergabung, tapi juga ada beberapa yang tetap baru pertama kali bergabung. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan memiliki hasil talent DNA, yuk segera simak diskusi kita pada pagi ini dan segera hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya mengisi live tools talent DNA. Talented people, izin kami informasikan kembali di akhir acara kami akan memilih satu orang pemenang untuk mendapatkan satu free live tools talent DNA. Maka dari itu Bapak Ibu diharapkan aktif mengikuti acara ini hingga akhir. Dan mungkin di forum ini beberapa di antaranya ada yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana cara memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut penjelasan mengenai talent DNA yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian.
Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya Talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut algoritma of human technology melalui Talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Aji sebagai Talent DNA Coach dan bintang tamu yang sudah hadir, yaitu Coach Tahir. Beliau adalah seorang profesional ESQ 3.0 Coach dan juga wirausaha. Tema kita pagi ini adalah senang melihat orang menang, kunci hidup tenang. Assalamualaikum Coach Aji dan Coach Tahir, apa kabarnya? Waalaikumsalam Mas Bali. Waalaikumsalam Alhamdulillah sehat. warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rafli. Sudah siap untuk sharing pada pagi ini? Siap. Oke. Izin aku next slide dulu. Izin saya akan bacakan terlebih dahulu top 10 talent dan bottom 5 talent dari Coach Fadli. Oh, Coach Tahir, maaf. Coach Tahir. Top 10 talentnya adalah developer, kolaborator, artikulatif, self-confident, energizer, flexible, directive, visionary, goal-getter, dan courageous. Kalau bottom 5 talentnya ada equitable, caring, contextual, kompetitif, dan genuine. Dan selama 30 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu top 10 talent maupun full 45 talent, silakan sambil dipelajari dan disimak sekiranya talenta Bapak Ibu pun bisa jadi tergambar di bintang tamu kita hari ini. Dan jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat. Bagi Bapak Ibu, harap mengikuti sampai acara berakhir karena kami akan memberikan giveaway berupa satu free talent DNA kepada satu orang pemenang. Sekali lagi, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silakan mengunjungi www.talentdna.me atau scan barcode-nya di slide ini. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir akan ada sesi khusus panduan bagaimana caranya memiliki talent DNA pada pukul 6.30 sampai 6.45. So, let's find your light and shine. Silakan Coach Aji. Oke, baik. Terima kasih Mas Bali. Boleh? Ya. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aji. Saya salah satu konsultan dan di sini saya akan menjadi coach atau facilitator dalam sesi ASMI pagi ini. Oke, nah Bapak Ibu, bintang tamu kita kali ini adalah Coach Tahir Tawaf. Beliau merupakan seorang coach dan juga wirausaha. Nah, kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak Ibu, di sini ada top 10 dan bottom 5 dari Coach Tahir, di mana ada yang berwarna kuning, biru, dan merah. Nah, setiap warna ini memiliki makna yang berbeda-beda. Nah, untuk tahu lebih lanjut terkait pembagian dari tipe-tipe warna ini, kita bisa simak video dari Pak Ari. Silakan Mas Barli. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru.
Yang kedua adalah network. Bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide terencana tersebut, dan warnanya merah. Tiga itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ya, oke, terima kasih Mas Barli. Oke, kita lanjutkan. Eh, Coach Tahir, apa kabar, Coach? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Mas baik. Haji. Baik, alhamdulillah baik. Oke, Coach Tahir, di sini kita akan membahas sekitar kurang lebih 1 jam ke depan ya untuk gambaran dari talent-talent Coach Tahir. Nah, kalau kita lihat bahwa eh, dinamika tadi kan sudah ada ya, ada warna biru, kuning dan merah. Nah, di sini sudah ada terkait gambaran diri Coach Tahir dan juga hal yang perlu diperhatikan oleh Coach Tahir. Boleh Coach Tahir bisa bacakan terkait gambaran diri dan juga hal yang perlu diperhatikan? Silahkan Coach. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Waalaikumsalam Haji dan warahmatullahi tim ASMI sudah mengundang saya hari ini ya untuk membacakan talent DNA saya. Ya, baik ya. Saya coba baca tentang diri saya. Jarang-jarang nih saya baca tentang diri saya. Nah, saya baru bisa baca diri saya setelah ikut talent DNA. Oke, baik. Gambaran diri Anda. Anda mampu mengembangkan potensi orang lain, selalu melibatkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, menyampaikan pemikiran yang mudah dipahami secara lisan maupun tertulis, serta menghadapi tantangan dengan percaya diri. Anda juga mampu menularkan antusiasme, optimisme, dan pengaruh positif di lingkungannya, beradaptasi dengan mudah dengan cepat dalam berbagai kondisi, serta mengarahkan orang lain dan mengendalikan situasi. Hal lain, Anda juga memprediksi situasi di masa yang akan datang, mencapai tujuan dan mendapatkan hasil, serta mengekspresikan apa yang dipikirkan dan dirasakan, juga menyampaikan aspirasi secara terbuka gitu ya. Dan yang di bawah dibaca juga nih. Ya, silakan. Hal yang perlu diperhatikan, bottom talent saya adalah itu tadi top talent ya, sekarang bottom talent. Anda bukan seorang yang secara alami menyamaratakan perlakuan terhadap orang lain secara konsisten, memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain, serta menghargai dan memanfaatkan pengalaman masa lampau. Selain itu, Anda juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus menjadi yang terbaik di antara yang lain, serta menjalin hubungan mendalam dalam jangka panjang. Saya kira itu. Oke, baik. Ya. Coach Tahir, terima kasih. Nah, Ya. kalau dari gambaran diri dan hal yang perlu diperhatikan, seberapa menggambarkan terkait seorang Coach Tahir? Baik, kalau ditanya seberapa menggambarkan tentang diri saya nih, Coach Aji dari talent DNA ini, saya lihat ini hampir semua benar sih kalau menurut saya ya. Dari sisi developer ya, kalau saya lihat dari sisi warna saja sih sebenarnya memang saya lebih banyak berhubungan dengan manusia ya, networkingnya gitu ya. Nah makanya di awal pertama saya ini adalah developer. Jadi memang saya itu memang senang nih ngebangun orang lain, apalagi dia punya potensi untuk berkembang. Karena memang background pekerjaan saya itu di bidang selling ya, penjualan dan membangun tim gitu. Nah, memang ketika saya berhubungan dengan orang lain ya saya suka nih tenaga-tenaga penjualan saya itu dulu ya bagaimana mereka bisa berkembang mencapai achievement. Yang kedua, di sini juga saya sangat senang ya karena ada sisi dari kolaborator bagaimana saya bisa memadukan tim saya sehingga dia bisa mencapai goal secara besar pada saat itu ya.
Nah, kemudian hal yang sangat membantu bagi saya ini adalah dari sisi artikulatif. Bagaimana saya bisa menyampaikan pesan baik secara lisan dan tertulis untuk orang-orang yang saya bina pada saat itu. Nah, dan hal yang menarik juga, saya dapatkan kesan juga dari teman-teman juga nih, Coach, karena ini kan penilaian dari orang ya, bukan dari diri saya gitu ya. Katanya sih ketika saya ngebawain materi pada saat itu, ketika saya ada pada saat itu, bawaannya adalah happy gitu ya, senang Iya. gitu, artinya termotivasi untuk mendapatkan apa istilahnya, baik dari sisi materi yang saya bawakan, yang kedua adalah bagaimana bisa mereka achieve dari sisi produktivitas gitu loh, Mas. Nah, itu dari sisi yang warna kuningnya. Oh, satu lagi ya, courageous ya. Courageous ini memang eh benar ya. Saya juga melihat bahwa courageous ini sangat membantu diri saya untuk terbuka ya. Kalau ada sesuatu yang menurut saya tidak tidak apa istilahnya, tidak benar ya saya sampaikan gitu ya. Mungkin quote on quote karena memang saya dari orang timur juga ya. Ya, to the point gitu ya. Kalau To the memang ada point. sesuatu ya saya sampaikan. Nah, ini memang saya rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini benar juga, benar nih. Talentana ini canggih banget menurut saya gitu ya, tools ini. Masya Itu Allah. dari sisi networkingnya nih, Mas. Dari sisi apa warna kuningnya. Nah, yang menurut saya lihat ini benar juga self confidence gitu loh, Mas ya. Nah, self confidence ini bagaimana rasa percaya diri ya terhadap sesuatu yang misalnya ya ya dulu ya memang orang tidak terlahir bisa misalnya bagaimana bisa bicara di depan umum atau bagaimana bisa mempresentasikan sesuatu di hadapan klien barangkali. Nah, mungkin self confidence saya ini mungkin ya bisa membantu nih Mas. Kalau saya pikir ya Hmm. seperti itu dan itu juga sangat membantu saya pada saat saya cerita kemarin bahwa eh, ya saya memang sedang presentasi dan mendapatkan beberapa kali pada saat itu saya juga alhamdulillah ya bisa menang 2 kali lomba inovatif gitu ya di perusahaan dan mendapatkan hadiah yang lumayan lah gitu ya. Mungkin karena hadiahnya juga barangkali ya. ada ada Oke. maninya gitu ya yang mendorong saya gitu ya. Hmm. Ya ya kemampuan berbicara karena ini kan prosesnya juga apa istilahnya bertahap ya, mulai dari level-level sampai board of director menilai apa istilahnya kompetisi itu ya apa istilahnya dan akhirnya dari kemampuan artikulatif dan self confidence itulah mungkin yang membuat saya bisa mendapatkan 2 kali apa lomba itu. Nah, ini secara nasional ya, di mana Anda tahu saya dulu kerja di sebuah perusahaan TBK ya, di mana Hmm. karyawannya banyak yang juga melakukan inovasi-inovasi gitu ya, dan alhamdulillah mereka juga bagus-bagus gitu ya, tapi mungkin dari sisi artikulatifnya barangkali menyampaikannya tidak tidak membuat panel apa tim jurinya nggak ini gitu ya, nggak memilih gitu. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Belum dari sisi programnya itu. Kemudian direktif ya memang sih kalau saya lihat ya kalau saya ada yang saya inginkan ya ya langsung keluar aja saya mengarahkan ke sana pada saat itu sampai sekarang gitu ya masih ada seperti itu. Ya 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 harusnya begini begini gitu kan. Kalau ke sini ya ke sini gitu. Nah, itu dan visionary ya ya situasi yang di masa yang akan datang. Ya karena memang saya juga menjalankan bisnis bersama teman-teman ya. Ya saya saya lihat bahwa ya memang salah satu banyak bisnis yang tidak bisa mati ya. Salah satunya adalah kesehatan, pendidikan itu ya sampai makanan atau kebutuhan. Nah, itu yang tidak bisa mati gitu bisnis itu. Makanya saya bilang ya saya berani aja gitu ya memulai sebuah bergabung dengan teman-teman walaupun membutuhkan investasi yang begitu besar. Tapi saya melihat ini sebuah peluang yang bagaimana UMKM itu bisa tumbuh dan saya lihat bahwa ya ngapain kita menaruh
sesuatu yang tidak berkembang, dan hasilnya juga ya quote on quote ngeri banget, tahu ya, ngeri Ya. banget tahu kan, ngeri banget. Jadi ya udah kita manfaatkan itu karena memang Rasulullah mengatakan apa, bukan apa ya, dari satu motivator yang pernah saya dapatkan gitu ya, untuk increase kalian punya income itu hanya ada dua gitu ya, jadi pebisnis ataupun jadi seorang pengusaha gitu ya. Salah satunya itu di pikiran saya, ya benar juga ya. Ya kalau aset kita harus meningkat ya ini, makanya dari sisi visionary ya ke depan ya saya bilang ya ini harus kita jalankan, dan alhamdulillah bergabung dengan teman-teman itu sampai hari ini sudah kita buka branch yang ketiga, Mas. Cabang yang ketiga, ya nanti saya kirim ya videonya ke Mas Haji. Kali-kali Oke, datang ke sana, sebut saja, nanti dapat diskon khusus dari saya. baik, Coach. Nah, itu dari sisi Oke, visionernya ya, saya bilang. Nah, ini sangat mempengaruhi saya juga sih sebenarnya, bagaimana tim-tim saya itu sendiri juga pada saat itu ya, eh, ya, ya ini ada visi yang harus kita bawa gitu ya. Karena kan pada saat itu kami menjual produk edukasi gitu ya, bahwa sebenarnya kita menjual itu bukan produknya yang kita jual, sebenarnya kita ada visi dan misi dari sisi produk itu yang harus kita kembangkan. Nah, inilah sebenarnya the end resultnya dari sebuah produk yang kita apa yang kita dapetin gitu ya, Mas ya. Nah, itu. Nah, kalau dari sisi coaching, ya ya sangat membantu sekali karena sekarang saya ngebantu juga ya tim untuk coaching, dan saya rasa ini sangat-sangat membantu karena saya lihat ya let's say kemarin saya bercerita juga ya, Mas ya, bahwa saya bersyukur bergabung juga di 3.0 Coach. Saya bisa membantu orang lain mengeluarkan potensi diri yang terbesarnya, yaitu dari sisi inner drive-nya gitu. Nah, ada pengalaman yang sangat menarik ya bagi diri saya nih, Coach, pada saat bagaimana memanfaatkan ilmu coaching ini buat orang-orang terdekat kita. Ya, set kemarin kebetulan uh, Karim berangkat ke kampung karena uh, ibunda wafat gitu ya. Saya datang dan saya melihat ada satu apa istilahnya ya, anak kebetulan generasi kita ini sekarang sudah generasi di bawah kita itu anak-anak muda semua gitu ya. Ya saya pikir kenapa saya nggak mengetouch dulu dari sisi keluarga saya dulu gitu. Nah, alhamdulillah. Nah, di antara ponakan-ponakan itu sendiri, saya melihat ada yang sedikit apalah ya, masa muda ya, seperti cerita bukunya Pak Ari di Hamba Sang Maha Cahaya gitu ya. Dan ya suka inilah gitu ya. Dan akhirnya saya dekatin juga. Alhamdulillah, saya bilang anak ini nih sebenarnya punya potensi gitu ya. Kita jangan sebagai orang tua melihat hal yang terjadi hari ini, kita nggak tahu masa depannya. Dan alhamdulillah sesi coaching itu berjalan dengan kurang lebih 30 menit lah, 40 menit gitu ya. Akhirnya si anak juga itu nangis juga sih ya. Dan menyadari bahwa oh saya mau jadi polisi Om. Oh iya, kalau mau jadi polisi kamu harus ngapain? Latihan fisik apalagi dan sebagainya. Akhirnya dia menemukan langkah-langkahnya sendiri, dan saya rasa ini yang saya lihat bahwa di sisi visionary bahwa setiap orang itu punya potensi untuk masa depannya itu pasti akan tercapai gitu. Nah, Itu. dari cerita ini ketangkep beberapa talent gitu ya. Coach Ya, Tahir begitu pulang, eh, misi apa pada saat itu ketemu sama keponakan, ya, terus ada tuh keinginan untuk mengarahkan orang tersebut gitu kan. Nah ya. ini sebenarnya ditunjang awalnya tuh dari dalam itu dari direktif dan nih kayak coach Betul. direktif, lalu juga ada keyakinan diri dari self confidence coach Tahir bahwa nih saya bisa nih kayaknya nih anak untuk diarahkan lebih baik, dan Iya, dengan keyakinan bahwa setiap orang bisa berkembang sesuai dengan potensi. Nah ini sisi iya, developer coach Tahir nih iya, yang iya, akhirnya dengan penjelasan arahannya coach Tahir dengan teknik yang mungkin dengan cara yang coach Tahir pakai,
dengan penjelasannya cukup clear, karena Coach Tahir punya artikulatif, pada Mm-mm. akhirnya bisa tuh Coach Ya. Tahir bisa membantu si anak ini Mm-mm. untuk bisa mendapatkan tujuannya gitu ya Coach ya. Betul, betul. Oke, Coach, kalau kita bicara nih di Mm-mm. dalam dalam prosesnya ini kan Coach Tahir memiliki 10 talenta gitu ya. Ya. Dan tadi kan Coach Tahir sudah bercerita eh, paling banyak itu memang ada hal-hal yang membuat Coach Tahir suka untuk membantu mengembangkan orang lain, Coach. Mm-mm. Mm-mm. Gitu ya. Nah, Mm-mm. bisa ceritakan nggak, Coach, satu kisah gitu ya yang Mm. Coach Tahir memang itu berkesan sekali, Coach. Ya. Oke, ada sebetulnya sampai sekarang masih berteman gitu ya. Dan cerita ini juga saya tulis di, di ini saya di web saya gitu ya. eh ada seseorang yang memutuskan dia punya berhenti bekerja gitu ya. Dia memilih Mhm. untuk apa uh, berwirausaha lah ceritanya gitu ya. Tapi yang dia lakukan itu sebenarnya demi untuk bersama dengan anaknya, karena Mhm. anak-anaknya itu adalah bagaimana tumbuh berkembang didampingi oleh ayahnya gitu ya. Mhm. eh nah, pada saat itu karena dia tidak lagi bergabung di sebuah perusahaan, memilih mandiri gitu ya. Akhirnya mengikuti salah satu materi saya gitu ya, personal goal setting gitu ya. Dan alhamdulillah pada saat itu kan dia sudah menuliskan mimpi-mimpinya gitu ya. Dan betul dia pun bikin soal mimpinya, dan mimpinya nggak tanggung-tanggung gitu. Dia akan mendapatkan omset sekian gitu ya. Omset sekian dan penjualan sekian dan komisi sekian pada saat itu ya. Dan alhamdulillah itu kejadian Mas. Itu kejadian Masya dan Allah. itu dia ingat terus, dan dia foto lembar daunnya itu kan, ini nama pohon berarti ada daunnya Ya. ya. Dia tulis, Aha. dia kirim ke saya. Coach, masih ingat nggak ini? Iya ya, bener juga ya. Mhm. Kejadian ya. Berarti apa yang kita minta jangan main-main gitu ya. Apa Betul. yang terbersih di hati kita itu kejadian. Saya ingin mengatakan Mas, perubahan yang terjadi dari teman saya ini sangat luar biasa ya. Dari rumahnya yang sederhana di daerah eh, Parung sana ya, yang masih RSS dulu ya, dia cerita gitu ya. Karena keberhasilannya itu sendiri, dia bisa membangun timnya dan mengembangkan timnya. Sekarang dia pindah di sebuah perumahan yang sangat besar eh, di Depok juga ya. Dan di lingkungan yang luar biasa, itu sebuah pencapaian materi yang sangat-sangat luar biasa buat Mhm. saya lihat ya. Mhm. Kemudian timnya berkembang besar juga, dan alhamdulillah anak teman saya ini juga apa berhasil lah gitu ya. Nah, satu Mhm. hal yang menarik juga yang saya lihat dari pengembangan tim yang saya pegang dulu itu, bagaimana saya melihat emak-emak yang dulu berdaster gitu ya, dulu berdaster kemudian apa istilahnya, nggak pernah ngerasain keluar, gabung di sebuah bisnis, kemudian dia mengatakan bahwa saya ini nggak pernah kemana-mana, tapi sekali keluar keluar negeri. Nah itu kan sebuah hal yang menarik, dan dalam perjalanannya ya, karena mereka ya, saya sih beruntung ya dulu bergabung dengan tim ya, 3.0 Coach ya. Dulu saya tuh cuma berpikir big why, strong why gitu ya. Nah, alhamdulillah terima kasih Gurunda, Bapak Ari Ginanjar dan Coach Arif dan Coach Huda mengajarkan kepada kami tentang grand why. Itu yang belum saya dapatkan sebenarnya pada saat itu. Jadi kita kan dulu hanya fokus kepada strong why-nya saja ya, dari sisi Mhm. materi sama ya kebahagiaan diri. Nah, di situ saya lihat bahwa oh iya ya, ini membantu orang ini ada manfaatnya, dan saya rasa mudah-mudahan itu menjadi amal jariah saya Mas. Ya. Bagaimana mendevelop Masya Allah. orang-orang itu, dan sampai hari ini eh, relationship saya dengan dia masih, mereka ya masih tetap bagus ya. Oke. Gitu coach. Baik, Masya Allah. Tadi kalau dari ceritanya Coach Tahir,
Mm-mm. Hal yang betul berkesan adalah ini kegambar gitu ya, bahwa tadi mampu mengembangkan orang lain, potensi terbaik orang lain, dan Yes. bahkan tanpa mungkin ya Coach Mm-mm. Tahir sangka-sangka energizernya Coach Tahir dan self confidence-nya Coach Tahir nih Mm-mm. ditularkan gitu melalui energizer. Jadi Yes. begitu ada orang datang, Coach Tahir ajarkan ilmu terkait bagaimana mendapatkan pencapaian terbaik dengan optimismenya Coach Tahir dan keyakinannya. Mm-mm. Akhirnya si orang ini dia bisa tertular nih dari energizer Coach Tahir. Dan bahkan Mm-mm. dari talentnya Coach Tahir yang goal getter, Coach Tahir punya target. Targetnya Ya, adalah bagaimana si orang ini bisa berhasil mencapai targetnya. ya. Bagaimana bisa achievementnya itu bisa melebihi, bahkan bisa melebihi target. Dan ternyata hal Mm-mm. itu terjadi. Nah ini Mm-mm. Masya Allah sekali, ternyata talent-talent ini tanpa disadari membantu Coach Tahir dalam membantu mendevelop orang. Nah, Coach Yes. Tahir, nah Mm. ini ada hal yang saya mau tanyakan lebih lanjut. Ya, coach. Jadi kalau kita bicara di sini, Coach Tahir kan ada top 10. Nah, dari hasil top talent DNA, mana saja talent yang menurut Coach Tahir paling menggambarkan diri Coach Tahir dan paling Coach Tahir sukai? Nah, setelah itu, setelah ketemu apa saja top talentnya tersebut, pilih pilih 5 lah. Nah, itu Mm. jelaskan kenapa alasannya Coach Tahir memilih 5 talent tersebut. Nah, ini kita ambil dari 10 talent ini. Silahkan bisa diambil 5 yang paling Coach Tahir sukai dan paling menggambarkan diri Coach Tahir. Kalau yang paling menggambarkan diri saya itu adalah developer, benar sih. Saya memang senang sih ya lihat orang-orang tuh berkembang. Apa sih yang bisa mereka perbuat di muka bumi ini ya gitu ya. Kalau kita tidak bantu, karena kan kadang-kadang kitalah yang bisa melihat kemampuan seseorang. Tapi even saya juga harus ya uh, membutuhkan orang lain juga gitu ya. Kalau kata yang kami diajarkan dulu, even a coach need a coach gitu ya. Bahkan setiap coach juga harus melihat, membutuhkan coach gitu. Jadi dari sisi developer. Yang kedua, Oke, yang membantu saya itu adalah dari sisi artikulatif ya. Nah, artikulatif. artikulatif ini alhamdulillah menurut saya membantu bagaimana saya menyampaikan pesan idea saya yang ada di kepala saya sehingga bisa dimengerti oleh orang lain gitu ya. Nah, yang itu baru dua ya. Yang ketiga memang energizer gitu ya. Ya, energizer ini memang bagi saya ya 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 karena uh, di 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 apa ya di assessment ya assessment atau apa tuh yang kita bisa melihat diri kita gitu ya. Di ISC ya dominan, influence, steadiness dan compliance gitu ya di ISC, saya itu termasuk golongan ya. Golongan yang dominan sama sanguin ya. Sorry, influence ya. Influence. Oke. Influence mungkin mirip-mirip dengan sanguin gitu kali ya. Jadi ya di situ saya masuk di golongan situ. Ya ya satu memang ya kita harus mencapai hasil yang kita inginkan gitu ya, dan memang sedikit kolerik gitulah ya di dominannya itu sama influence-nya. Dan saya juga angkanya itu hampir sama. Tapi menurut saya satu yang menarik dari talent DNA ini itu kalau boleh dilihat ya, kalau saya lihat sih itu kayak kalau di dokter gitu ya ada spesialis, dia subspesialis gitu. Oke, Paham Masya nggak? Allah. Ya kan? Ya. Ada spesialis, ada dokter umum, ya mungkin sana dokter umum, spesialis, subspesialis. Nah, saya ngelihat nih Mhm. talent dia itu subspesialis dia karena dia melihat yang paling dalamnya dari diri kita. Masya Allah, terima kasih Gurunda nih menemukan tools ini gitu ya, yang mendescribe diri saya dan seperti menggabungkan hal-hal yang lain. Itu tadi ya, berarti udah Mhm. 4 ya.
Tadi baru tiga. Baru tiga, sorry. Developer, artikulatif, energizer, lalu Nah, ya, apalagi di coach? ah dari sisi eh, visionary ya, visionary, Visionary. visionary. Ya ini juga eh saya lihat bahwa ya setiap sesuatu itu pasti ada masa depannya lah ya. Sesuatu yang situasi masa akan datang itu ya bisa saja berubah. Akhir sebuah hidup seseorang itu kita tidak tahu. Even hari ini kalau saya baik, mudah-mudahan Stockholmnya baik sampai akhir hayat saya gitu ya. Dan makanya saya bilang ada guru saya ya, ya ada di kajian-kajian gitu, dia mengatakan bahwa jangan pernah menganggap diri Anda terpuruk di satu masa, karena boleh jadi di masa yang akan datang Anda akan baik. Dan ketika Anda melihat orang hari ini eh, kelihatannya tidak ada masa depan, kamu jangan menganggap seperti itu. Allah bisa saja membalikkan pada saat itu atau di akhir masa hidupnya, dia akan menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Dan bahkan kalau kamu pun seorang ustadz, seorang ulama, jangan berpikir kamu akan masuk surga, karena boleh jadi di akhir-akhir ajalmu setan-setan akan tetap menggantung, mempengaruhi kamu sehingga kamu tidak husnul khotimah gitu ya. Di situ saya berkaca bahwa oh iya, eh, eh, saya harus istiqomah di situ. Dan saya ingat bahwa setiap orang punya potensi kebaikan gitu ya, punya masa depan, ayo kita kita bangun gitu ya. Dan saya teringat ya kata-kata Gurunda gitu ya, orang tuh pasti punya masa depan yang lebih bagus lah ya. Kalau dia diberikan ruang, seperti sebuah telur, kalau kamu pecahkan dari luar, dia akan menjadi telur ceplok gitu ya. Tapi kalau kamu pecahkan dari dalam, dia pecah dari dalam, dia menjadi sesuatu ayam gitu ya, yang bisa berkembang biak. Nah itu yang teringat-ingat di diri saya bahwa oke, visionary ini insya Allah bisa gitu ya ke depannya. Jadi sudah 4 ya. Ya, betul. Ya. Yang kelima, Yang apa nih kelima coach? itu eh ya ini sih kalau saya ya di sisi fleksibilitas lah ya. Saya ambil Mhm. fleksibilitas ya. Ya karena memang kita harus ya ini saya sadarin hari ini juga saya harus melihat itu juga, bahwa keadaan tidak selamanya sesuatu yang kita inginkan gitu ya. Tidak sesuai dengan harapan dan kenyataannya. Kita harus fleksibel juga melihat berbagai kondisi ya. Apakah ada sesuatu yang mesti kita apa istilahnya ya, tempat kita pertimbangkan begitu. Nah ini itu kira-kira Oke, oke, ya. terima kasih. Nah, dari kita bicara 5 talent yang tadi coach Mm-mm. sampaikan, di mana biasanya talent tersebut muncul, coach? Maksudnya apakah di rumah, di tempat kerja, atau bersama dengan orang yang terdekat, atau bahkan malah dengan orang yang baru dikenal? eh ini bisa muncul di mana saja sebenarnya. Muncul di mana saja ya? Iya, muncul di mana saja. Ya, nggak tahu kalau saya ketemu sama orang itu tuh, eh, Baca mulu ya. kalau saya ketemu sama orang, event itu dia di masjid, di Gojek, Mhm. di apa di ngopi-ngopi di warung gitu, ketemu tukang Gojek lagi ngopi bareng. Ya kalau ada hal yang saya bisa masukin, saya masukin dari sisi developernya gitu ya, gitu, Oke. Jadi secara gitu. secara natural Ya, sudah sudah bisa dilakukan di mana saja dan sama siapa saja gitu ya, coach ya. ya. Oke, oke. Nah, Coach, kalau ini kita bicara nih, setiap orang pasti eh, punya tantangan gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau untuk Coach Tahir sendiri, apa tantangan atau situasi yang selalu menjadi masalah bagi Coach Tahir dan membuat Coach Tahir merasa berat? Mm-mm. Ya, eh, tantangan ya. Ya. eh Tantangan sih kalau menurut saya pasti ada lah ya dari setiap
sisi perjalanan hidup kita itu ya. Eh, Ya, dari sisi kalau dikaitkan dengan talent DNA ini, dari sisi ah ini ya, mungkin karena saya biasa ngelihat ke depan, ya kadang-kadang saya merasa tidak dianggap tidak menghargai orang lain gitu ya. Caring. Itu yang kadang-kadang, oh iya ya, orang-orang tidak, oh kamu nggak care gitu ya. Dan saya rasa apa ya, saya ingin mengatakan bahwa talent DNA ini the best tool juga ya, karena dia ngingatin kita ada sisi yang di bawah ini ya. Tantangan berat itu ketika kita pengen sesuatu tapi orang lain merasa tidak dihargai, padahal nggak ada maksud seperti itu gitu ya. Nah jadi di sisi, tapi ngingetin sih, ngingetin you harus care dong. Ada keluarga, ada apa gitu ya. Nah ada gitu. Nah kedua tantangan itu adalah dari sisi pencapaian, karena saya juga di sini kan goal getter gitu ya. eh Ya kadang-kadang kita kan pengen menghasilkan sesuatu yang besar, tapi butuh perjuangan ya. Ya kadang-kadang karena pengen dapat yang besar, itu yang membuat saya harus mengatur step by stepnya gitu, coach. Ya, ya. Dan alhamdulillah sih sebenarnya nih dalam perjalanan hidup saya ini sangat-sangat membantu bagaimana kami bisa mendapatkan banyak hal dalam hidup ini gitu ya, termasuk perjalanan-perjalanan reward-reward ke luar negeri bersama tim dulu itu karena tidak lain dari sisi apa goal getter, tapi goal getter ini menurut saya juga harus saya adjust gitu ya, adjust step by step gitu ya. Oke, Coach Tahir. Ya. Kalau dari talenta nomor 1 sampai 5, Mm-mm. jadi developer, kolaborator, artikulatif, self-confident, dan juga energizer gitu ya. Mm-mm. Mana di antaranya yang kemungkinan digunakan secara berlebihan oleh Coach Tahir sehingga menjadi sumber atau menyebabkan stres atau tekanan yang sering kali dihadapi oleh Coach Tahir. Talent yang mana, Coach? Tadi apa, developer? Yang ini, yang 5 teratas. Oke. Ya, ya, yang menjadi sumber tekanan sih bagi saya nggak ngerasain sebuah tekanan ya dari semua yang ada di sini. Karena saya bawa happy aja gitu ya. Tapi ada sih satu hal ya uh, uh, dari sisi develop barangkali ya, ketika orang yang kita mau itu belum menunjukkan hasil yang diinginkan gitu ya. Ya, saya rasa saya harus kembalikan lagi ke Grand Y saya gitu ya. Apa ya? Ya, saya nggak mampu mengubah hati setiap orang gitu kan. Yang membolak-balikan hati itu adalah Allah gitu ya. Balik lagi ke Grand Y saya. Oh iya, saya hanya jalan saja gitu. Nah, walaupun sebenarnya kadang-kadang greget juga ya kalau sudah dibantu gitu ya, tapi dia tidak ada perubahan sama sekali. Sebelum masuk dulu coaching di 3.0 Coach kan memang saya sudah sering coach ya, walaupun ada sesuatu yang sangat beda yang saya rasakan itu dari sisi inner drive-nya. Belum dapat karena dulu kita materi saja sih gitu ya, outcome-nya materi-materi, nggak pernah masuk ke bawah gitu ya. Dan saya melihat bahwa tekanan-tekanan itulah sebenarnya yang dulu saya rasakan, bahwa ketika kita mendevelop seseorang dan tidak mencapainya, ya kadang stres juga gitu ya. Ini mau diapain sih orang ini gitu ya? Udah dikasih ini kok nggak berkembang juga gitu. Ya pada akhirnya sebenarnya ya saya harus masuk ke Grand Y saya bahwa oh ini bukan area saya gitu ya. Insya Sudah Allah. masuk ke areanya hak prerogatifnya Allah gitu untuk yang Masya Allah. seperti ini. Gitu Oke, Coach. Oke, Coach Tahir. Ya. Developer merupakan tanpa tanpa tadi ya Hmm. bahwa menjadi sesuatu yang Coach Tahir sukai dan paling menggambarkan, tapi satu sisi menjadi
membawa kadang tag pressure gitu ya. Nah, ini kan kalau kita bicara ternyata top 10 talent itu juga bisa menjadi blind spot. Ya, Nah, tergantung bagaimana menggunakan. Nah, Masya Allahnya Coach Tahir tadi menggunakannya akhirnya kepada bagaimana akhirnya kepada Green White. yes. Bagaimana Coach Tahir itu melakukan kembalikan bahwa semuanya itu untuk membantu sesama. Walaupun respon orang seperti apa, Coach Hmm, Tahir akhirnya bisa menyesuaikan. Nah, hmm. kalau di antara top 10 talent DNA tadi, di sini selain developer, nah, top 10 talent mana yang bisa digunakan untuk membantu mengatasi permasalahan yang Coach Tahir suka hadapi, Coach? Ya, eh ini satu saya katakan bahwa eh, artikulatif ya, itu sangat membantu Mhm, banget ya. Eh, Bagaimana menyampaikan pesan secara lisan mhm, maupun tertulis, ini sangat sangat membantu saya ya mendevelop tim. Yang kedua adalah visionary sih kalau saya. mhm, Ya, jadi saya sangat teringat ya eh, apa yang dikatakan oleh salah satu eh, teman saya dulu juga ya. Dia mengatakan bahwa kekinian itu tidak selalu menjadi kekinian, gitu loh. Iya kan? Hal yang ada sekarang nggak selalu menjadi hal yang sekarang, bisa jadi berubah gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan saya bilang, oh iya, em, apa sih yang bisa diperbaiki gitu ya, ya kan? Visionerinya gitu. Ya, let's say, ya saya pakailah di ini sekarang di bersama teman-teman gitu ya, di wirausaha gitu ya, dibuka berbagai em, tempat gitu. Ya kan tidak semuanya growth gitu ya Mas ya. mhm, Tidak semuanya growth. Ada yang growth-nya bagus, ada yang growth-nya so-so, ada yang lagi climb gitu ya, lagi manjat lah gitu ya ceritanya. Dan eh ya saya menawarkan diri aja kepada tim apa yang saya bisa bantu untuk membuat ini lebih baik. Ya, jadi karena saya beranggapan bahwa ini kalau diperbaiki bisa gitu, ya mhm, kan? Walau-walau apa yang terjadi nanti, tapi kan ini kan bisa karena kan yang eh, apa masih bisa gitu ya. mhm. Kata ada satu kata-kata dari board of director saya dulu tuh dia mengatakan gini, selama masih bisa dipikirkan dengan otak, itu masih bisa gitu. Selama masih bisa dipikirkan dengan otak, itu masih insya Allah masih bisa kata dia. Mhm. Oh iya juga sih. Berarti Oke. ini masih bisa dipikirkan dengan otak, berarti problemnya masih bisa gitu. Nah, itu Mhm. yang itu yang itu yang oh iya ya. Kebetulan dia Oke. direktur IT ya. Ya. Hier, Nah, kok Coach dia Tahir, bilang, ya, kalau kita bicara nih ya, mm, kita lihat bottom talentnya Coach ya, Tahir nih dari bottom ya, five. Nah, eh, di sini yang bisa Coach Tahir dari bottom five ini bisa mm. ceritakan nggak yang sebenarnya menjadi titik lemah diri dan bagaimana untuk mengatasinya. Nah, ini kira-kira dari bottom five ini mana yang paling yang menjadi titik lemah dari Coach Tahir? Oke. eh yang menjadi titik lemah ya, yaitu tadi ya saya udah mengatakan bahwa ya ini eh menjalin apa ya ini nih equitable ya karena saya eh untuk setiap orang saya perlakukan sama itu memang mungkin bisa saja berbeda ya. Karena memang tergantung kasusnya berbeda-beda masing-masing gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan? Nah mungkin ini dianggap orang lain tidak secara konsisten gitu ya. Tapi saya menyadari bahwa oh ini titik lemah yang harus saya perbaiki. Kemudian eh ya karena fokus kali ya, fokus ke depannya sehingga tidak merasa dianggap care kepada orang lain gitu. Mhm. Nggak peduli gitu ya. Tapi sebenarnya nggak juga sih kalau menurut saya. Nah, Eh, bagaimana Coach Tahir mengatasi
bottom talent ini nih, equitable dan caring? Ya, saya ya sedapat mungkin ya dengan adanya top talent ini, button talent ini ya saya harus berkaca diri bahwa hey, ada orang lain di sekitar gitu yang harus kamu perhatikan juga gitu ya. Mhm. Kamu harus ngerasain apa yang dirasakan oleh orang lain juga gitu. Oke. Nah itu Kalau sih. kalau dari top talent DNA, Hmm. kira-kira talent mana yang bisa digunakan untuk membantu mengatasi eh, bottom talent terkait equitable atau caring? Fleksibel kali coach ya. Fleksibel. Oke, Fleksibel. Coach. Ini kita bicara eh, di top 10 tersebut, kalau Coach Tahir nih ya, diminta untuk susun kembali sesuai dengan apa yang ingin Coach Tahir capai. Hmm. Jadi setiap target atau goal mungkin kan memerlukan susunan talenta yang berbeda dari yang Hmm. sekarang ada. Nah, kita mengawal talent ini bukan bukan talent yang mengawal kita. Jadi kita yang mengawal talent-talent kita ini. Betul. Nah, kalau kita bicara susunan urutannya dari 1 sampai 10, kalau mau dirombak sama Coach Tahir, menjadi seperti apa urutannya, Coach? Wah, pertanyaannya bagus banget ya. Saya nggak pernah kepikiran ini apa bisa disusun ulang, tapi Mhm. menarik sih sebenarnya pertanyaan ini. Yang saya pengen tempatin di atas masih tetap ya. Ah, Satu, yang kalau visionary gitu ya, yang awal itu ya, karena kan as a leader atau apa gitu ya, seseorang even sebagai seorang kepala rumah tangga ya, visionary-nya itu yang harus saya tempatkan bahwa saya harus membawa katakanlah let's say keluarga saya itu kemana gitu ya, berarti visionary saya harus saya kedepankan. Kemudian yang kedua developer gitu ya, tetap Oke, ya karena develop. kita mau ke sesuatu tapi nggak ada yang bisa di develop kan susah juga ya kan. Oke. Jadi pertama tuh visionary, yang kedua tetap developer, developer ya. Jadi membangun tim itu atau anggota keluarga ya atau siapa saja. Mhm. Yang ketiga itu adalah eh, kolaborator dulu tuh kerjasama. Oke. Nah, kerjasama ya dengan tim atau dengan keluarga untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian eh, saya pengen naikin eh, goal getter saya. Oke. Ya, pengen naikin goal getter saya. Kenapa? Ya, ya semua harus punya tujuan. Nah, harus ada hasil gitu ya. Jadi goal getter. Jadi ada visi, ada orang yang dibangun, ada Mhm. kerjasama, kemudian ada goals-nya. Walaupun sebenarnya goals dulu yang di atas bisa jadi kan seperti itu ya. Tapi saya Oke. melihat visi dulu lah yang awal, yang masa depan yang kita mau tuju gitu. Nah, Mhm. gitu. Jadi tadi visionary, developer, kolaborator, Collaborator, goal getter, goal getter. Sudah. 4. Kemudian Aha. eh apa? eh Flexibilities. Flexible. Oke. Iya, karena pada saat membawa orang itu atau tim atau siapapun itu, pasti kan ada perubahan-perubahan yang terjadi Mhm. di lapangan gitu ya, yang saya harus eh, eh, supaya situasinya bisa apa istilahnya bisa dikendalikan gitu. Mhm. Ya, Mhm. nah itu, jadi fleksibel. Nah kemudian apa lagi? Kemudian eh, s- ya ya saya harus self confidence tetap ya, self Mhm. confidence ya harus percaya diri lah. Apa yang kita Oke. lakukan ya percaya diri ya, tapi jangan lupa Mhm. percaya Allah gitu ya. Sampai nggak percaya Allah gitu ya, jadi percaya diri. Nah itu kemudian sudah self confidence ya, energizer. Energizer. Oke. Energizer ya. Sorry, self confidence itu courageous ya, courageous harus tetap berani. Hampir sama ya di situ ya. Oke, jadi courageous dulu baru self confident. Iya boleh. Oke, Ya, karena ya courageous. kita harus menyampaikan kalau kita punya sesuatu ke Hmm. depan kan kita harus
menyampaikan secara terbuka gitu apa adanya Mhm. gitu ya. Mhm. Iya enggak? Nah, Mhm. tapi kita butuh juga self confidence nih untuk menyampaikan itu kepada tim atau kepada anggota keluarga gitu ya. Nah, Mhm. itu. Nah, kemudian Energizer tinggal dua lagi nih. energizer tinggal dua Ad- lagi ya. Yang aku ya. pengen apa lagi yang belum? Yang belum masuk itu direktif dan juga artikulatif. Ah, selanjutnya artikulatif. Mhm. Kemampuan ini juga saya harus tetap jaga walaupun ya saya harus mengurangi juga sisi artikulatif ini Mhm. gitu ya. Artinya ya setiap orang punya kemauan Mhm. untuk Mhm. menyampaikan pesannya, tetapi ya kita jangan terlalu banyak pesan juga disampaikan gitu ya. Jadi diturunin sedikit lah frekuensinya gitu ya, walaupun ini sangat membantu. Dan Mhm. terakhir adalah Terakhir direktif. direktif. Ya, kenapa Oke. direktif terakhir ya? eh, Apalagi di zaman milenial sekarang ini ya, anak-anak tuh kan nggak mau disuruh gitu ya. Nah, jadi Mhm. harus sisi direktif saya ini saya harus kurangin gitu. Itu sih Oke. coach. Masya Allah. Oke, Coach. Ini kalau kita bicara dengan susunan urutan baru ya. Yes. Visionary, developer, collaborator, goal getter, flexible, courageous, self-confident, Yes. energizer, artikulatif, dan directive. Ini bisa dipakai nggak cuma di mindset di dalam kepalanya Coach Tahir, Yes. tetapi bisa ditempel susunan baru ini sesuai Mm-mm. dengan target yang ingin dicapai Coach Tahir di Mm-mm. dalam baik itu dalam pekerjaan atau mungkin punya goals lainnya gitu ya. Nah, Ya. untuk afirmasinya Coach Tahir bisa membaca dengan kuat setiap akan melakukan pekerjaan tersebut. Ya. Urutan-urutan 10 tadi, Coach, yang Ya. sudah Coach Tahir mau. Nah, izin Coach Tahir. Jadi, eh, semua masalah sebetulnya bersumber pada talenta yang tidak digunakan dengan baik atau secara Betul. proporsional. Nah, Betul. seringkali sesuatu yang berlebihan itu pastinya nggak baik ya, Coach. Nah, Yes. solusinya untuk mengatasinya juga ada pada talentnya. Jadi Ya. talent itu sebenarnya kadarullah sudah menjadi suatu solusi. Nah, Ya. ada waktu di mana talent seseorang itu terlihat tidak dapat muncul di Ya. situasi-situasi tertentu. Betul. Namun bisa all out pada situasi yang lain. Nah, Yes. coba Coach Tahir gali lagi Mm-mm. kenapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, Ya. kemungkinan itu adalah pengaruh dari belenggu tuh, Coach. Ya. Blind Betul. spot itu bisa jadi tadi atau mungkin nggak keluar, bisa jadi karena belenggu. Ya. Jadi sebetulnya eh, ilmu dari gurunda kita, Dr. Ari Ginanjar, bahwa Ya. sebetulnya ada 3 potensi penghalang. Yang pertama adalah blind spot, di mana blind spot itu Yes. adalah top 10 talent DNA yang berlebihan atau bottom 5 kita. Dan Ya. yang kedua adalah limiting belief, di Ya. mana belenggu itu menghalangi potensi talenta yang muncul. Jadi Ya. walaupun top 10, tetapi karena ada limiting belief itu akhirnya tertutup sama belenggu tadi. Dan Ya. yang terakhir adalah tujuan yang tidak jelas Ya. ataupun kecil. Jadi Iya. 3 hal tersebut. Betul. Betul. Nah, solusinya adalah dengan pertama, berpikir melingkar, sesuaikan susunan talenta dan kadar penggunaannya. Hmm. Dan kedua, membersihkan hati dan pikiran dengan ZMP, Zero Ya. Mind Process. Dan yang Betul. ketiga adalah selalu orientasinya pada spiritual, Grand Why. Yang tadi Coach Ya. Tahir sudah sebutkan eh, bagaimana bahwa Grand Why itu sesuatu yang penting. Sehingga memiliki tujuan yang besar, mulia, dan jelas. Ya. Oke, Coach Tahir, terima Ya. kasih. Ini waktu kita ternyata nggak kerasa sudah cukup nggak kerasa sih terasa singkat gitu ya Coach ya. Ya. Nah, izin terima kasih untuk sharingnya Coach Tahir. Nah, saya Makasih. kembalikan untuk ke Mas Barli. Silakan Mas Barli untuk dilanjutkan. Oke, terima kasih Coach Aji dan Coach Tahir sudah berkenan sharing di Iya. sesi pagi hari ini. Kita senang sekali bisa mendengar cerita dari Coach Tahir nih, dengan kisah inspiratif yang tergambar dari talent DNA-nya. Sangat menginspirasi bagi kita semua. Kalau ada Coach Aji, mungkin sebelum menutup acara, apa manfaat dan dampak positif talent DNA yang sudah Coach Tahir rasakan nih? Boleh nggak di-share sedikit Coach Tahir? Silakan Coach Tahir. Gimana gimana?
manfaat yang manfaat didapatkan. yang dampak ya atau dampak positif talent DNA yang sudah Coach Tahir rasakan? Ya, manfaat positifnya pertama saya tahu apa suara hati saya ya, barometer suara hati saya yang sering muncul yang sebenarnya bisa saya manfaatkan lebih positif lagi untuk menghasilkan tujuan yang saya inginkan gitu. Yang kedua, pengingat bahwa ada hal-hal yang harus saya perbaiki sehingga saya bisa lebih eh, produktif lagi, lebih bisa bermanfaat lagi, terutama di bottom talentnya gitu ya, sama sesuatu yang kalau saya gunakan secara berlebihan, nah ini juga berbahaya. Itu yang menurut saya manfaat. Jadi menurut saya tools ini sangat keren. Mungkin tidak ada salahnya lah buat kita untuk berinvestasi ya dari sekian harta kita untuk sesuatu yang sebenarnya untuk mengetahui diri kita gitu. Oke, terima kasih Coach Tahir. Selanjutnya nih dari Coach Aji sebagai closing statement acara kita pagi ini, apa manfaat dan dampak positif talent DNA bagi individu, keluarga maupun organisasi? Silakan Coach. Oke, eh, kalau kita lihat bagaimana manfaat dari talent DNA ini, bayangkan bahwa Life Tools ini diciptakan, dibuat oleh gurunda kita, Dr. Ari Ginanjar Agustian, ini bisa membantu banyak orang. Itulah sebabnya kenapa Pak Ari menyebutnya sebagai life tools, bukan assessment. Bisa digunakan di berbagai aspek, baik itu dalam kehidupan kita secara personal, bagaimana kita berinteraksi dengan uh, rekan kerja, keluarga, bahkan bagaimana kita bisa di dalam sisi organisasi, mengembangkan orang lain, lalu juga bagaimana mengoptimalkan pencapaian. Jadi kita bisa lihat Masya Allah manfaatnya. Nah, eh, silakan Mas Barli bisa diputar video terkait manfaat talent DNA yang disampaikan oleh Bapak. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita, dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal. Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Talented people, bayangkan berapa banyak orang yang tidak kenal dirinya. Suami dan istri yang tidak paham pasangannya. Orang tua yang menghakimi anaknya. Pemimpin yang salah menilai timnya. Rekan kerja yang saling menyakiti temannya karena tidak mengetahui talent DNA-nya. Nah, dengan talent DNA, maka semakin banyak orang yang mengenali dirinya dan hidup lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Untuk itu, mari kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Let's find your light and shine. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach atas Waalaikumsalam sharing warahmatullahi manfaat wabarakatuh. dan Terima talenta. kasih Coach Tahir. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu talented people.
Oke, terima kasih Coach Haji atas sharing manfaat talent DNA yang luar biasa ini. Bapak Ibu, sekali lagi untuk memahami talent DNA, simak beragam videonya melalui www.talentdna.me. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir nanti kalau kita bisa bantu untuk pengisiannya gitu. Talent DNA-nya di 630 sampai 645. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan memberikan beberapa informasi bagi Bapak Ibu yang baru mengetahui top 10 talent DNA-nya dan ingin mengetahui ke full 45 talent-nya dapat melakukan top up di special price senilai Rp335.000. Sementara bagi Bapak Ibu yang belum memiliki Live Tools Talent DNA, silakan ambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial Rp500.000. Plus gratis training Talent DNA Mastery online via Zoom. Ada yang spesial lagi nih bagi Bapak Ibu yang mempunyai putra atau putri SMP, SMA, atau mahasiswa apabila ingin mendapatkan report karir, special price Rp750.000 sudah termasuk free training Talent DNA Mastery for Youth secara online. Lalu caranya bagaimana? Silakan hubungi konsultan yang memperkenalkan Talent DNA ini kepada Anda. Lalu ada juga kelas perdana khusus remaja, workshop kelas sefrekuensi tanggal 16 Desember 2023 seharga Rp99.000. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau tahu talenta diri tanpa ribet dan terjangkau, kami juga ada promo khusus nih, Live Tools Talent DNA Top 5 hanya dengan Rp99.000. Jadi yuk silakan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan Talent DNA ini kepada Anda. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan hasil report Talent DNA-nya, silakan bergabung di Talent DNA Clinic setiap Rabu dan Jumat pukul 19.30 sampai 20.30. Silakan hubungi konsultan yang perkenalkan Talent DNA ini atau menghubungi 0813-8249-1165 untuk mendapatkan jadwal Talent DNA Klinik yang rutin diselenggarakan. Selanjutnya, everybody is a genius, but if you judge a fish its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid. Jadi, demikian acara Aksmi kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Silakan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay di Zoom dan kami akan pandu tutorial cara pengisiannya. Berikut tutorialnya. Ingin paham talenta, tapi masih bingung caranya? Tenang aja, ada talenta yang bisa bantu kamu pahami talenta diri hanya dalam 20 menit. Mulai temukan talenta sejatimu sekarang dengan mudah. Pertama, buka browser pada smartphone kamu dan kunjungi www.talentdna.me, lalu pilih Check My Talent DNA. Lakukan pengisian data diri sesuai dengan data terbarumu. Pastikan email yang kamu cantumkan dalam kondisi aktif ya. Selesai mengisi biodata, kamu dapat memilih kategori talent DNA sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kamu. Setelah memilih kategori, klik Buy Now dan lakukan pembayaran. Pembayaran berhasil. Yuk cek emailmu. Ya, emailnya masih belum masuk. Coba cek bagian spam ya. Isi kuesioner semudah menggeser ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa klik submit ya ketika sudah selesai. Hasil talentamu udah ada nih. Mudah banget kan? Yuk cek di inbox email. Pahami talentamu melalui workshop ini ya. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Terima kasih atas waktunya Talented People. Semoga kita semua mendapat banyak manfaat dari seminar Aksmi pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Akhir kata untuk kita semua, salam Gerakan Nusantara Bertalenta. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih, Talented Terima kasih. People. Buddha
Meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan